Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya, Lina Halisa, dengan NIM 2020103703111356, dan ada Ungga Putra Mahendra dengan NIM 2020103703111391, dan juga ada Raudah Salsabila Al-Azmi dengan NIM 2020103703111342. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Piranti Cerdas, di mana di sini kita membuat sistem penghangat kandang anak ayam. Secara deskripsi sistem, alat penghangat kandang anak ayam ini merupakan alat yang dibuat menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Lalu ada DHT22 ini sebagai sensor temperatur dan kelembapan, dan relay untuk mengatur arus listrik terhadap penghangat. Selanjutnya, alat ini juga dilengkapi dengan kemampuan kontrol melalui aplikasi billing yang terhubung ke internet. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur pada suhu berapa alat penghangat harus menyala dan mati. Lanjut ke latar belakang permasalahannya, karena kontrol ini dibuat melalui kebutuhan penghangat untuk anak ayam yang berumur di bawah 14 hari yang masih memiliki sistem termoregulator atau pengaturan suhu tubuh yang belum berkembang optimal. Apabila anak ayam kedinginan, ayam akan bergerombol dan menghentikan aktivitas makan dan minum yang menyebabkan ayam kekurangan nutrisi, lemah hingga berakibat kematian. Penyesuaian suhu kehangatan ayam selama masa brooding harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan ayam. Suhu untuk ayam umur 0 sampai 7 hari yaitu 30 sampai 33 derajat Celcius. Untuk umur 8 sampai 14 hari 27 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70%. Kebutuhan penghangat ini menyesuaikan dengan kenyamanan ayam dan lokasi peternakan. Untuk alur sistem kerjanya sendiri, yang pertama sensor akan mendeteksi suhu, kemudian sinyal akan diteruskan ke ESP32 sebagai microcontroller, kemudian ESP32 akan menentukan suhu tersebut dingin atau hangat. Di sini akan muncul percabangan, apabila suhu terdeteksi dingin, maka ESP32 akan menyalakan relay. Apabila kondisi hangat, maka ESP32 akan mematikan relay. Selanjutnya, setelah alur kerja sistem pada microcontroller tersebut, setiap data yang dihasilkan akan dikirim ke server Mosquito. Kemudian, Telegraph akan mengambil data dari Mosquito dan mengirimkannya ke InfluxDB sebagai database. Yang terakhir, Grafana akan mengambil dari query InfluxDB dan menyimpannya sebagai grafik time series data. Alur dari sistem kerja rangkaian microcontroller digambarkan seperti berikut. Oke, dilanjutkan untuk kontrol sistemnya. Penggunaan aplikasi Blink pada gadget akan memudahkan peternak untuk selalu memantau suhu dan kelembapan pada kandang anak ayam. Selain memantau, peternak juga dapat mengatur batas bawah dan atas dari suhu kandang. Berikut adalah tampilan aplikasi dari kontrol sistem, di mana di sini terdapat temperatur. Di sini menunjukkan bahwasanya temperaturnya ada 27 derajat Celcius. Lalu ada humidity yang dimana dia menunjukkan 61,7%. Nah, lalu di bawah ini ada suhu bawah dan juga suhu atas. Nah, apabila dia menyentuh suhu bawah, maka dia akan menyala. Lalu apabila dia menyentuh suhu atas, dia akan mematikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari sistem yang kami buat. Pertama ada define dan include untuk kebutuhan dari sistem kami. Yang paling penting di sini ada URL InfluxDB, token, sampai bucket untuk mengirim data ke InfluxDB-nya. Kemudian ada point sensor monitoring untuk memberikan poin dari data yang dikirim.
Di sini ada authentication, SSID, dan password. Authentication ini merupakan token untuk Blink. Kemudian SSID dan password ini untuk Wi-Fi-nya. Di sini ada pin dari relay dan DHT sensor yang kami gunakan. 19 untuk pin pada microcontroller yang disambungkan ke relay. Kemudian 21 adalah pin yang disambungkan dengan DHT sensor. Kemudian ini ada variabel untuk menyimpan suhu atas bertipe integer, suhu bawah, temperatur, dan humidity. Ini ada blink timer untuk mengatur berapa detik perulangan yang dilakukan. Kemudian ada inisialisasi DHT sensor. Selanjutnya, pada fungsi setup terdapat Wi-Fi mode untuk menyambungkan ke Wi-Fi. Billing begin untuk memulai autentikasi ke aplikasi billing. DHT sensor begin untuk memulai DHT sensor. Pin mode relay untuk mengatur pin yang disambungkan ke relay. Digital write pin high untuk menyalakan relay berdasarkan value blink. Time set interval berapa jeda waktu untuk memulai perulangan. Di sini ada 4 detik. Kemudian sensor add tag untuk menambahkan tag di InfluxDB. Di sini ada device dan sensor. Device dengan value device yaitu ESP32 dan sensor dengan value DHT22. Di sini ada serial print connecting to Wi-Fi. Kemudian ada perulangan jika belum terkoneksi dengan Wi-Fi, maka serial print akan melakukan print titik dengan delay-nya 500 atau 0,5. Kemudian serial print untuk mengetahui apakah sudah terkonek ke server atau belum. Jika jika sudah terkonek, maka serial print untuk mengambil server URL. Jika tidak terkonek, maka serial print untuk mengambil pesan errornya. Pada fungsi loop, di sini terdapat sensor clear field untuk menghapus value dari sensor yang dikirim ke server. Kemudian ada blink run untuk memulai program menyambungkan ke blink. Kemudian ada timer run untuk memulai menghitung waktu. Di fungsi cek temperatur ini ada mengambil value dari temperatur yang disimpan ke integer temperatur. Kemudian blink virtual void V0 untuk mengirimkannya ke aplikasi blink. Sensor add field untuk mengirimnya ke influx. Untuk yang humidity sama konsepnya seperti temperatur. Sini ada serial print writing dengan value client point to line protocol yang berisi writing monitoring, device SP32, sensor DHT22, temperatur, dan humidity. Ini adalah data yang dikirimkan ke database. Selanjutnya, di sini ada kondisi jika temperatur di bawah suhu bawah, maka relay pin akan menyala. Kemudian, jika temperatur lebih dari sama dengan suhu atas, maka relay akan mati. Di sini ada blink connect since all untuk melakukan sinkronisasi value dari suhu atas dan suhu bawah berdasarkan nilai yang terdapat pada aplikasi blink. Kemudian blink write untuk mengambil nilainya, yang V2 ini untuk suhu bawah, kemudian yang V3 ini untuk suhu atas. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.